Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna hadzal Qur'an tarafahu biyadillah wa tarafahu biaidikum fatamsiku bih lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, telah menyampaikan kepada kita, fa inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini tarafahu biyadillah, salah satu ujungnya adalah di tangan Allah. Wa tarafahu, dan ujungnya yang lain biaidikum, di tangan kalian. Fatamsiku bih, perintahnya kepada kita sekarang, pegang kuat-kuat, pegangan kuat-kuat. Lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Setelah kamu berpegang dengan kuat ke salah satu sudut ujung tali itu, lan tahliku, engkau tidak akan binasa, wa lan tadillu, dan engkau tidak akan sesat, abada, selama-lamanya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, saya sederhanakan ini, saya buat ilustrasi. Ini ada seutas tali. Tali itu kan sudutnya cuma dua kan? Kita tidak tahu, oke, anggaplah satu ujung, satu pangkal, satu sisi, dua sisi. Nah, Al-Quran ini disebut dengan hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kokoh. Saya ulang. Al-Quran adalah hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kokoh. Tarafahu biyadillah, satu ujungnya itu di tangan Allah. Wa tarafahu biaidikum, dan satu ujungnya lagi di tangan kalian. Nah, kalau sudah berada di tangan satu ujungnya itu, fatamsiku bih, perintahnya itu, pegang kuat-kuat tali itu. Kalau kamu sudah berpegang kepada tali itu, lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Kamu tidak akan binasa, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Sekarang kita sudah berada di ujung satu tali itu. Tinggal bagaimana sekarang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk dapat berpegang ke tali itu. Saya buat ilustrasinya begini. Ini tali nih, ini. Tengah begini. Ini disebut oleh Rasul biyadillah. Ini satu sudut ini, biyadillah. Ada di tangan Allah. Berarti kan satu sudut sini biaidikum, ada di tangan kalian. Ini tali ini namanya hablullahil matin. Apa makna hablullahil matin? Tali Allah yang sangat kokoh. Kan kita sering menyebut hablum minallah, hablum minan nas. Habl itu artinya tali atau hubungan. Nah, di sini hablullahil matin. Jadi Al-Qur'an ini tali Allah yang sangat kokoh.
yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Jadi kalau orang tidak berdekatan dengan Quran, berarti tidak akan terhubung dengan. Sama kalau kita lagi telepon, satu ininya di kita, yang satu lainnya di yang lain. Maka ketika dia angkat, terhubung, ada line itu yang menghubungkan, gitu. Apa yang menghubungkan langit dan bumi? Ini bahasanya. Saya kembangkan di sini dulu. Apa yang menghubungkan langit dan bumi? Al-Qur. Kan ini maknanya ini bisa diartikan dengan langit. Langit itu artinya kekuasaan Allah. Ini bumi. Yang dimaksud hablullahil matin ini adalah Al-Qur. Itu dulu rumusnya. Memantapkan supaya kita tambah mantap belajar ya, supaya kita tambah mantap belajar. Kalau saya malah membayangkan begini, ada terjadi musibah, kebanjirankah, longsorkah, itu ada di lembah. Sementara transportasi darat tidak bisa menempuh ke situ. Biasanya tim SAR pakai apa? Heli kan? Heli. Bagaimana heli menyelamatkan orang di sana? Ulurkan tali. Ulurkan tali itu. Jadi anggap sekarang ini, bayangin seperti itu dalam pikiran kita. Allah ingin selamatkan kita ini. Kalau nggak pegang ke sini, tenggelam. Bisa dipahami? Nah, ketika kita dapat talinya, pegang kuat-kuat, maka akan diangkat oleh heli tadi ke tempat yang aman. Kita pegang Quran itu dengan kuat, Allah pindahkan kita ke tempat yang lebih baik. Allah pindahkan kita ke tempat yang lebih aman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fahim? Tujuannya untuk menjadi motivasi. Bertambah yakin kita. Kita sudah terhubung dengan Allah. Kita terhubung dengan langit. Apa yang menghubungkan kita dengan langit? Al-Quran. Dan perintah Rasul tadi, pegang kuat-kuat. Garansinya, lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Kamu tidak akan celaka, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Masya Allah. Ada yang bisa jamin? Tidak ada yang bisa jamin selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yuk kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ibu yang belum dapat kopian, seharusnya saya fotokopi hari ini, tapi saya maaf lupa. Insya Allah hari Rabu ya. Yang belum dapat kopian, insya Allah hari Rabu saya bawa. Ya. Gitu. Karena tempat fotokopi itu juga jam 8 lewat baru buka. Ya, apalagi masa begini. Jadi harus dari malam seharusnya. Kita sudah berapa ayat? 5 ayat. Ya. Sekarang ayat ke-6. Saya tanpa bertanya saya sudah tahu betapa sahabat Quran sudah hafal itu 5 ayat ini. Saya kelihatan dari wajahnya. Dari rumah tadi saya sudah terawang-terawangin itu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Gitu. Ya. Dari yang di depan, yang di belakang, yang nyender, saya sudah terawang semua. Udah hafal semua, insya Allah. Ya. Amin. Nah, minimal ucapan saya itu doa lah ya. Minimal makna ucapan saya adalah doa. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terlepas dari hafal atau tidak, itu hanya second, itu nomor 2. Supaya kita tahu orientasinya. Kita belajar di sini, orientasi pertamanya adalah mengerti dan memahami isi Al-Qur'an. Itu dulu. Kenapa saya balik? Karena kebanyakan selama ini orang hanya fokus ke menghafal, tidak fokus ke arti. Setuju nggak? Banyak orang yang hafal. Sekarang kita balik. Karena tujuan Quran bukan hanya semata-mata dihafal, tapi untuk difahami, untuk diamalkan. Jadi, kalaupun misalnya ibu ada yang sedikit-sedikit lupa, itu mafhumlah, fahamlah. Tapi yang jelas, maksud ayat itu, 5 ayat surat At-Taghabun itu sudah faham.
Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Betul? Allah menciptakan kalian. Maka manusia terbagi menjadi dua. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian Allah, apa lagi lanjutannya ayat ketiga? Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui belum Allah menciptakan langit dan bumi. Betul kan ayat 3? Allah menciptakan langit dan bumi dan memberikan kalian bentuk yang wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ayat ketiga. Ayat keempat baru ya'lamu. Allah mengetahui yang ada di langit, Allah mengetahui yang ada di bumi. Kemudian Allah mengetahui yang kalian sembunyikan, Allah mengetahui yang kalian tampakkan. Wallahu alimum bizatis sudur. Yang keempat. Yang kelima, pertanyaan. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Tidakkah datang kepadamu, bukankah datang kepadamu berita tentang orang-orang kafir sebelumnya? Apa berita, ujung beritanya itu? Fadzaqu wabala amrihim walahum azabun. Wow, keren. Mereka telah merasakan mereka telah merasakan akibat dari perbuatan mereka, dan akhirnya mereka mendapatkan azab yang pedih. Nauzubillahi min zalik. Yuk kita lanjut ayat 6. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita potong di situ dulu. Satu kata dulu saya garis bawahi sekalian. Rusul. Ini barisnya UU. Rusulu. Ya. Nanti setiap ketemu kata rasul atau rusul, perhatikan barisnya. Kalau barisnya seperti itu, rusulun, ada lagi yang kedua, rasulun. Ini banyak rasul. Ini satu orang rasul.
Kan banyak tuh kita ketemu dalam Quran. Cuman selama ini belum kita bedain gitu. Rusulun atau rasul kayaknya masih sama aja. Nah, saya berharap mulai hari ini mudah-mudahan kita sudah bisa bedakan. Kalau rohnya fathah, pasti sunya pakai waw. Rasul, beda kan? Bacanya rasul. Sekarang kita anggap lamnya dimatiin aja dah semuanya. Lam dimatiin. Rasul, betul? Bacaannya. Kalau ini rusul. Jadi dari mendengarkan pun ibu udah tahu. Ini satu orang atau banyak. Rasul, satu orang rasul. Tapi kalau rusul, rasul-rasul atau banyak rasul. Sekarang coba kita latihan. Saya baca Al-Quran. Tilkar rusulu faddalna. Atau saya potong. Tilkar rusulu. Pertanyaannya, rasulnya banyak apa satu? Udah mantap, udah. Iya kan? Dari mana tahu? Dari awalnya. Kalau satu orang rasul, ini rusul. Kan juz 3. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Tilkar rusulu. Rasul-rasul itu. Nggak bisa bedain. Alhamdulillah. Nggak blank-blank amat. Sekarang kita sudah mulai menghalusin ini. Kalau ketemu rasul dengerin. Kalau ro-nya ada ro, sinnya pendek, berarti salah baca itu orang. Betul? Kan kesimpulannya itu. Kalau ro-nya fathah, tapi kemudian sinnya pendek, berarti salah baca itu. Nggak mungkin. Iya? Kalau ro pasti rasul. Beda dengan rusul. Oke, sampai situ paham? Dapat satu. Alhamdulillah. Simpan, bawa pulang. Ya? Berarti di sini banyak rasul kan? Rasul-rasul mereka. Kita balik ke sini. Zalika. Zalika itu kata tunjuk. Kata tunjuk. Artinya itu atau demikian itu. Nah, di sini diartikan demikian itu. Demikian itunya menunjuk kepada fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Akhir ujung ayat kelima. Ujung ayat kelima mulai fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Maka mereka telah merasakan akibat dari perbuatan mereka. Bagi mereka azab yang kita simpan. Demikian itu nyambung nggak? Di sini Apri harus paham dulu kan? Jadi ayat 6 ini tidak mungkin ibu paham kalau tidak paham ayat 5 minimal di terakhirnya. Mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, mereka mendapat azab, itu disebabkan oleh, gitu loh bahasanya. Bla 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 bla. Ini penyebabnya. Karena di ayat 5 itu hanya disebutkan azabnya. Belum disebutkan apa perbuatannya. Zalika, yang demikian itu, bi'annahu, karena sesungguhnya dia, saya ulang. Zalika, demikian itu, bi'annahu, karena sesungguhnya dia, siapa dia ini tadi? Orang yang dapat azab. Siapa dia ini? Orang yang sudah merasakan akibat dari perbuatan mereka. Zalika, demikian itu,
bi annahu, disebabkan karena sesungguhnya mereka, sesungguhnya dia kanat, adalah dia Nah, ini baru kita masuk ke sini. Ta'ti, ini kata kerja. Kata kerja. Subjeknya ini. Rasul-rasul, karena ada dua hum kan? Humnya sama. Jadi kalau kita terjemahkan, ta'tihim, datang kepada mereka, rusuluhum, rasul-rasul mereka. Kan kalau kita terjemahkan kedua-dua merekanya kayaknya kurang efektif. Maka mereka di sini nggak usah diterjemahkan. Yang diterjemahkan mereka ini saja, supaya efisien. Rasul-rasul datang kepada mereka. Saya ulang cara terjemahannya, Ibu bisa di ini. Ta'tihim rusuluhum, ta'tihim rusuluhum, rasul-rasul datang kepada mereka. Kalau diterjemahkan ini tadi, rasul-rasul mereka datang kepada mereka. Nggak asik karena dua kali ulang mereka. Jadi ini mereka ini tidak diterjemahkan. Rasul-rasul datang kepada mereka bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang jelas. Bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang jelas, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Bu Sam, Bu ini depan aja. Depan aja, Bu. Oke. Biar jangan terlalu jauh. Ibu, maaf, boleh samping ini. Bu Diah, boleh? Ini yang jauh ini dari Pondok Betung, Masya Allah. Ada lagi yang jauh nih dari, ya, dari Kelapa Dua. Ya. Kalau begini, kalau cinta sudah dapat, Ibu, dulu pernah jatuh cinta kan? Itu kalau kita sudah, sekarang kita cinta kepada anak deh. Cinta kepada anak. Ibu tinggal di Joglo, anak ibu di Bekasi ujung. Karena cintanya kepada anak, rasanya untuk berkunjung ke sana jauh nggak? Enggak. Jadi apa yang membuat dekat? Cinta. Jadi orang tadabur sudah biasa begitu. Orang tadabur sudah biasa begitu. Jauh menjadi dekat karena sudah cinta dengan Al-Quran. Yuk saya kembalikan. Zalika, apa tadi zalika artinya? Nah demikian itu menunjuk apa tadi? Mereka merasakan akibat perbuatan mereka, atau ujungnya sajalah mereka mendapat gitu. Jadi seakan-akan ini menjelaskan apa yang membuat mereka dapat azab. Zalika, demikian itu, bi annahu, karena sesungguhnya dia, kanat, adalah dia, ta'tihim rusuluhum, rasul-rasul datang kepada mereka, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti, dengan membawa keterangan-keterangan. Bayyinat itu bukti yang nyata, keterangan yang jelas. Itu bayyinat maksudnya. Nanti di ayat lain bisa diartikan bayyinat artinya penjelasan.
Gimana, Bu? Ya, saya juga lagi mikirin ke situ. Karena kan di atas tadi kan disebutkan fazaku, mereka merasakan, mereka. Satu, yang kedua di sini hu dan kanat. Coba hu dan kanat itu beda nggak? Hu dengan kanat beda nggak? Hu laki-laki, kanat perempuan. Nah itu berarti menunjuk ke tadi, menunjuk ke orang tadi. Allah kadang-kadang menunjuk secara pribadi, menunjuk kepada secara pribadi, kadang-kadang Allah menunjuk kepada mereka secara kelompok. Ya, gitu. Jadi artinya kalau dibalikin lagi bahwa kelompok itu awalnya mulai dari satu orang kan? Kelompok itu awalnya mulai dari satu. Iya, ini ada yang ngaji. Kemana, Bu? Ngaji. Ikut dong, ikut jadi 2, 3, 4, 5, terus nambah. Jadi kelompok. Nah, Quran melihatnya seperti itu. Ini bi'annahu. Tadi fazaku, maka mereka merasakan. Mereka merasakan. Ya. Dzalika bi'annahu, yang demikian itu karena sesungguhnya dia kanat adalah dia ta'tihim rusuluhum, rasul datang kepada mereka bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Biasanya bayyinat rasul itu bentuknya mukjizat. Bayinat ini biasanya yang paling mudah ditangkap adalah dalam bentuk mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah bukti nyata kerasulan. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Yuk. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. 1, 2, 3. Keren. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Bayyinat, ya-nya tasdid kan? Ditekan di ya-nya. Bil bayyinat. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. 1, 2, 3. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. 1, 2, 3.
Hafal? Yuk, kita latih. Kan sudah. Iya. Ya, kalau rusuluhum itu idofah. Kata rusul disandarkan kepada hum. Ya. Nggak ada. Ta'tihum nggak ada. Ya, ta'tihim. Ini tak. Ini rusul. Ini dikelompokkan kepada perempuan. Maka jadi sini ini. Ta ini ta, ini artinya dia Siapa dia perempuannya? Rusul. Rusul ini namanya jamak taksir. Setiap jamak taksir dikelompokkan kepada perempuan. Makanya di sini ta. Ya. Ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Oh, udah hafal tadi ya? Sampai lupa saya. Alhamdulillah berkah Ramadan nih, whiteboard jadi gampang dihapus. Biasanya keringetan ngapusnya. Ya, enggak. Berarti karena pengaruh spidolnya. Kalau yang merah tetap aja susah. Yuk, hafal kan? Tidak usah lihat Quran. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Supaya apa? Tambah terbuka nih. Setiap kita dapat ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Tambah terbuka di sini, tambah terbuka. Tambah terbuka, tambah gampang, tambah gampang. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Lagi. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. 1, 2, 3. Keren. Boleh, Pak? Iya. Contohnya Nabi Muhammad, bayinatnya salah satu antaranya adalah Al-Quran. Dengan membawa Quran. Nabi Isa dengan mukjizatnya. Nabi Musa dengan mukjizatnya. Ya? Nah, gitu artinya mukjizat itu memperkuat untuk meyakinkan bahwa ini Rasul, ini Rasul. Ya, bisa dipahami? Coba kita lihat. Padahal sudah ada bayinat. Faham tadi bayinat? Ini misalnya, kalau saya mengaku-ngaku depan ibu, ini maaf saya orang Pemda. Kan minimal harus ada surat kan? Yang menjelaskan saya utusan Pemda.
Begitu. Ada bukti penguatnya, ada bayinatnya enggak gitu loh. Ya. Kemudian bagaimana sikap mereka terhadap Rasul itu, padahal setiap Rasul itu bawa bayinat. Faqalu, maka mereka mengatakan, kalau potongan pertama ayat ke-6 tadi, itu kata kuncinya. Ya. Kalau potongan pertama ayat 6 tadi sudah jelas, makanya saya selalu kalau awal ayat itu saya lama-lamain biar kita masuk dulu. Karena kalau dari masuknya sudah nggak jelas sampai di tengah, ini mau ngapain ini? Betul? Nah, kita mau masuk ke pasar, udah tahu mau beli apa. Maka selalu saya contohkan, maaf, bukan menjelek-jelekan, jangan seperti ibu-ibu pergi ke pasar. Niat dari rumah mau beli sajadah, di depan digantung jilbab. Padahal nggak ada rencana lah itu. Ih, murah. Berapa nih? Barako 35. Murah. Beli. Padahal nggak ada rencana itu. Iya? Waktu udah lewat, toko udah tutup, sajadah nggak jadi kebeli. Kalau saya, mumpung isi saya belum datang, saya kadang-kadang lebih memilih capek sendiri daripada nyuruh. Kalau saya misalnya disuruh pergi belanja ke supermarket yang dekat-dekat kita lah, Indomaret atau Alfamart, itu 15 menit saya udah di rumah lagi. Untuk belanja mingguan, 15 menit saya udah di rumah lagi. Karena udah merem saya. Maaf, odol ada di pojok ini, rinso ada di sini, saya udah hafal. Gula di sini, kopi di sini. Gitu. Coba kalau ibu-ibu begitu nggak? Setengah jam, tasnya baru berisi satu. Setengah jam tuh, tasnya baru berisi satu. Paham? Jadi saya balikin lagi. Jadi kalau kita dari cerita awalnya udah paham, insya Allah mengembangkan lanjutnya mudah. Maka awalnya di situ. Kalau awalnya kita udah blank, tambah kesononya tambah sulit. Ya, tadi kita dapat bahwa orang yang mendapat azab itu disebabkan karena datang kepada mereka Rasul. Bagus dong datang Rasul, kan gitu? Berarti belum nyampe ini ceritanya. Faqalu, maka mereka merespon, maka mereka menjawab. Siapa mereka di sini? Yang kena azab tadi. Ini bisa difahami, faqalu, maka mereka berkata, maka mereka merespon. Boleh?
apakah? Oh, gampang banget. A, apakah? Basyarun. Nah, mau nggak mau saya harus panjang jelasinnya ya. Itu. Kalau saya artikan ini saja nggak akan nyambung nanti. Tambah penjelasan. Jadi manusia itu dalam Quran, saya bawa yang paling bawah. Bawah namanya basyarun. Basyarun. Ini annas. Annas. Ini al-insan. Ada lagi nanti ada Bani Adam, ada zuriat Adam. Ya. Tapi itu cuma sekali-sekali ditemukan dalam Al-Quran. Ini pengertiannya. Ini terulang 65 kali. Ini 241 kali. Terulang 37 kali. Ini intelek. Ini sosial. Ini wong cilik. Ini semuanya ini diartikan dengan manusia. Ini ketiga-tiganya al-insan diartikan dengan manusia, annas diartikan dengan manusia, basyarun diartikan manusia. Ada surat al-insan enggak? Dalam Quran? Ada. Ada surat annas? Ada. Ada surat basyar enggak? Enggak ada. Ini basyar itu berfikirnya hanya di sini nih. Maaf. Berfikir orang basyar itu sekitar sejengkal cuman. Antara pusat ke bawah sejengkal. Ngerti nggak maksud saya? Ini nafsu. Yang tahu dia makan, minum, kawin. Makan, minum, kawin. 3 itu. Makan, minum, kawin. Itu aja putaran sehari-harinya. Itu basyarun namanya itu. Jadi kalau bahasa kitanya, dia nggak doyan mikir, basyar nggak doyan mikir. Sehingga diterjemahkan manusia biasa. Saya juga nggak pas itu kalau diterjemahkan manusia biasa. Manusia yang orientasinya hanya sekedar makan, minum, tidur. Bangun tidur, makan. Habis makan, tidur lagi. Nah kalau begitu namanya basyarun. Basyar itu secara bahasa, basyar itu nih kulit. Basyar itu kulit. Ya. Itu sebabnya ini kalau bahasa Jawanya lebih cocoknya wong. Bahasa Jawa lebih tepatnya ini wong. Opo iku wong? Wong iku growong. Growong apa? Di atas wong enek manungso. Beda kan manungso sama wong? Nah, kalau nggak tahu nggak jelas tanya aja sama orang Jawa. Saya bukan orang Jawa. Jadi kalau manungso itu yang bawah ini. Kalau yang suka berpikir, ya, suka dengan zikir, jadi spiritual, intelektual itu tuh. Nah, ini bukan wong itu. Namanya manungso.